Yang terhormat Profesor Dr. Yatim Riyanto MPD selaku penguji, yang kami hormati Priyo Raharjo SKM MPSI selaku coach, yang kami hormati pula Humi Laila MPD selaku mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat dan kesuksesan. Perkenalkan, saya Khairul Anwar, peserta Latsar CPNS 2021 golongan 3 angkatan 201, memaparkan rancangan aktualisasi pada kesempatan kali ini. Rancangan aktualisasi ini telah dipandu oleh coach dan mentor. Berikut identitas diri secara singkat. Saya bertugas jabatan sebagai ahli pertama guru kewarganegaraan di SMPN 4 Puspo 1 Atap Kabupaten Pasuruan. Latar belakang, pemahaman siswa terhadap Pancasila menjadi perhatian serius yang harus dituntaskan. Yang pertama, peserta didik kurang hafal sila-sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik kurang mengenal lambang setiap sila Pancasila. Yang ketiga, peserta didik kurang memahami pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, pandemi virus corona membuat turunnya capaian belajar peserta didik, putus sekolah, hingga gangguan kesehatan mental. Menurut Satria, Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara atau filosofi Grundslag, ideologi negara, stadia. Jadi, segala tindakan yang dilakukan oleh rakyat dan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian daripada itu, setelah melakukan penyebaran angket sejumlah 10 pertanyaan mendasar tentang Pancasila yang diberikan kepada 15 dari 28 peserta didik yang hadir, telah dirangkum pada grafik berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, hanya satu peserta didik yang mendapat nilai di atas KKM, sedangkan yang lain di bawah KKM. Dari latar belakang masalah serta hasil angket tersebut berdampak pada peserta didik yang lupa akan jati diri bangsa dan negara ini. Kemudian, peserta didik kurang mengenal Pancasila dijadikan sebagai isu yang kritis. Akhirnya, ditemukanlah sebuah inovasi membuat media papan pintar Pancasila pada pembelajaran yang akan dilakukan untuk memecahkan isu tersebut pada aktualisasi ini. Tujuan dari penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah yang pertama, mewujudkan peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 7 pada pembelajaran PPKN di SMPN 4 Puspo 1 Atap Kabupaten Pasuruan. Yang kedua, menciptakan media pembelajaran yang inovatif dengan papan pintar Pancasila. Yang ketiga, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap bangsa dan negara sendiri. Adapun manfaat penulisan rancangan aktualisasi ini, yang pertama bagi CPNS, salah satunya adalah mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka. Yang kedua, bagi peserta didik, salah satunya adalah mampu meningkatkan pemahaman Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, bagi satuan kerja, dapat memberikan kontribusi yang signifikan yang membawa pada arah perubahan yang positif. Yang terakhir, bagi penulis lain, rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penulis lain untuk mengembangkan media pembelajaran selanjutnya. Ruang lingkup. Fokus aktualisasi ini dilaksanakan di kelas 7 pada materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, media yang digunakan adalah media papan pintar Pancasila berupa art paper dan papan karet. Lokasi aktualisasi ini di SMPN 4 Puspo 1 Atap Kabupaten Pasuruan. Waktu aktualisasi dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober hingga 30 November tahun 2021. Profil sekolah SMPN 4 Puspo 1 Atap beralamatkan di Jalan Raya Janjang Wulung nomor 30, Desa Janjang Wulung, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Visi dan misi sekolah. Visi, terbentuknya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkualitas, sehingga mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Misi yang sesuai dengan penulisan rancangan aktualisasi ini, salah satunya adalah mewujudkan pengembangan kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan berbagai model atau metode pembelajaran sesuai dengan situasi kondisi sekolah dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Identifikasi isu. Berdasarkan pengalaman belajar dan urun rembuk dari rekan kerja, yang pertama, rendahnya literasi peserta didik. Yang kedua, peserta didik kurang mengenal Pancasila. Yang ketiga, peserta didik kurang disiplin. Yang keempat, kurangnya rasa nasionalisme dari peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Setelah kelima isu tersebut didapati, kemudian dianalisa menggunakan metode AKPL.
3 skor tertinggi di AKPL akan dianalisa lebih lanjut menggunakan metode USG. Akhirnya, peserta didik yang kurang mengenal Pancasila yang terpilih dan ditetapkan sebagai isu utama. Adapun untuk mengetahui penyebab isu menggunakan analisa Fishburne dari segi lingkungan, sistem, sarana, dan tenaga. Hasilnya adalah daerah tertinggal, kurangnya minat belajar dari peserta didik, KBM belum optimal, metode pembelajaran yang monoton, pemanfaatan sarana belum optimal, minim sarana dan prasarana, kurangnya minat pendidik dalam membuat media pembelajaran, dan SDM kurang terampil. Kemudian, untuk menentukan akar penyebab isu, menggunakan 5 why dari Sakichi Toyoda. Hasilnya adalah kurangnya minat pendidik untuk membuat media pembelajaran. Apabila isu tidak ditangani, maka berdampak pada yang pertama, peserta didik lupa akan jati diri bangsa dan negara. Yang kedua, peserta didik berpotensi disusupi paham yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, peserta didik sebagai generasi penerus bangsa akan kehilangan kompas dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam. Yang terakhir, instansi terkait dinilai masyarakat bahwa tidak mengajarkan dasar berbangsa dan bernegara. Untuk memecahkan isu, ditemukan alternatif solusinya dengan menggunakan teknik tapisan McNamara. Hasilnya adalah membuat media papan pintar Pancasila yang terpilih untuk memecahkan isu tersebut. Oleh karena itu, penulis mengusulkan judul rancangan aktualisasi ini yaitu peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 7 dengan menggunakan media papan pintar Pancasila pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMPN 4 Puspo 1 Atap Kabupaten Pasuruan. Berikut adalah contoh papan pintar Pancasila yang akan dibuat oleh penulis untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penulis merujuk laporan aktualisasi sebelumnya dijadikan sebagai referensi yang dinilai berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik. Akan tetapi, penulis menggunakan papan pintar Pancasila sebagai media pembelajaran karena menyesuaikan sarana dan prasarana di sekolah. Berikut ini adalah rundown rencana kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis untuk memecahkan isu yang telah ditetapkan. Semua kegiatan ini bersinggungan langsung dengan nilai-nilai dasar PNS. Pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Kedua, melakukan konsultasi dengan coach. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah terkait isu dan izin pelaksanaan aktualisasi. Keempat, menyusun media pembelajaran berupa papan pintar Pancasila. Kelima, menyusun RPP. Keenam, melaksanakan pretest untuk mengetahui hasil awal belajar dari peserta didik. Ketujuh, melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media papan pintar Pancasila. Kedelapan, melaksanakan post-test untuk mengetahui hasil akhir belajar dari peserta didik. Kesembilan, melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi. Ke-10, melakukan analisis hasil kegiatan aktualisasi. Dan yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi. Selanjutnya, jadwal rencana kegiatan aktualisasi ini telah tersusun rapi, dimulai akhir bulan Oktober hingga akhir bulan November tahun 2021. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun penyajian data. Mohon kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.